Lu pernah nggak bro, ngerasa gaji udah naik, kok dompet lu tetap kering? Atau lihat temen yang gajinya pas-pasan, tapi hidupnya tenang, bisa beli rumah, liburan ke luar negeri, bahkan punya usaha sendiri. Gue dulu juga bingung banget, mikir orang kaya itu pasti gajinya gede. Tapi ternyata, yang bikin kaya bukan besarnya gaji, tapi cara lu ngatur duit. Gokil kan? Di video ini, gue bakal ceritain perjalanan gue dari yang boros banget, sampai akhirnya bisa nabung dan investasi. Plus gue kasih strategi lengkap, biar gaji pas-pasan, lu bisa bikin lu kaya. Kita bakal bahas step by step, dari mindset, kebiasaan, sampai langkah praktis yang bisa lu coba hari ini juga. Video ini bakal panjang, jadi siapin cemilan, catat yang penting, dan mari kita mulai. Bro, sebelum kita ke strategi, lu harus benerin dulu mindset lu soal duit. Banyak orang, termasuk gua dulu, terjebak sama mitos. Gaji gede otomatis bikin kaya. Gue inget banget, pas gaji gua naik 20%, gue excited, langsung beli gadget baru, makan di resto fancy, liburan. 2 bulan kemudian, tabungan gua minus. Gue malah stres, mikir, kok gini sih? Ternyata, masalahnya bukan gaji, tapi cara gua ngatur duit. Gue cuma ngikutin gaya hidup yang naik bareng gaji, bukan bikin duit gue kerja buat masa depan. Lu pernah nggak lihat orang yang gajinya gede, tapi hidupnya berantakan? Mobil mewah, tapi cicilan numpuk. Atau sebaliknya, orang gaji pas-pasan, tapi tenang, tabungan banyak, bahkan punya aset. Gue punya temen, gajinya cuma 5 juta sebulan, tapi dia bisa nabung 2 juta tiap bulan, dan dalam 3 tahun, dia punya usaha kecil sama DP rumah. Rahasianya apa? Dia disiplin sama duit bro, bukan cuma ngarepin gaji naik. Jadi, yang pertama lu harus ubah. Stop mikir kayak itu soal gaji doang. Kayak itu soal kebiasaan. Lu gaji 50 juta, tapi boros, ya tetap miskin. Lu gaji 5 juta, tapi pinter ngatur, lama-lama lu bisa kaya. Mindset ini penting banget bro, karena ini fondasi sebelum lu praktekin strategi yang gua kasih nanti. Coba lu pikir, duit lu sekarang ini, seberapa banyak yang bener-bener lu atur? Atau cuma lewat aja? Sekarang, kita masuk ke langkah awal bro. Kalau lu pengen ngatur duit, lu harus tahu dulu duit lu pergi kemana. Gue dulu nggak pernah catet pengeluaran, tiap bulan bingung. Kok abis? Akhirnya gue coba satu kebiasaan simple. Catat semua pengeluaran selama 1 bulan. Gue pakai aplikasi di HP, tiap beli apa aja, gue tulis. Kopi 20.000, snack 15.000, bayar parkir 5.000, semua gue catet. Awalnya ribet, tapi setelah seminggu, gue sadar sesuatu. Gue boros banget di hal receh. Bayangin bro, gue tiap hari beli kopi 20.000, sebulan 600.000 cuma buat kopi. Belum snack, jajan random, atau langganan streaming yang nggak gue pakai. Total sebulan, gue habis 1,5 juta cuma buat hal-hal kecil yang nggak penting. Gila kan? Dari situ gue belajar, kalau lu nggak tahu duit lu pergi kemana, lu nggak bakal bisa ngatur. Makanya, langkah pertama buat lu, catet pengeluaran lu selama 1 bulan. Nggak perlu ribet, pakai HP aja, atau notes kecil, tulis semua. Dari yang gede sampai yang receh. Terus, tiap minggu, lu review. Oh, ternyata gue boros di sini. Contoh, kalau lu boros buat jajan, coba kurangin jadi 2 kali seminggu. Atau kalau langganan aplikasi nggak kepake, unsubscribe aja. Hal kecil ini bikin lu sadar bro, dan ini fondasi buat ngatur duit lebih baik. Gue kasih tips tambahan. Kalau lu nggak suka nulis manual, pakai fitur dompet digital. Sekarang kan banyak dompet digital yang otomatis kasih laporan pengeluaran lu. Lu tinggal lihat, oh minggu ini gua habis 300.000 buat makan di luar. Dari situ lu bisa bikin rencana minggu depan, misalnya bawa bekal biar hemat. Intinya, lu harus kenal pola lu sendiri dulu sebelum bikin strategi besar. Setelah lu tahu pola pengeluaran, langkah berikutnya, bikin anggaran. Gua pakai aturan simple, namanya 50-30-20. Apa itu? 50% buat kebutuhan pokok, kayak makan, kontrakan, tagihan listrik, internet, bensin. 30% buat keinginan, misalnya nongkrong, beli baju, atau langganan streaming. Sisanya 20% wajib buat nabung atau investasi. Gokil kan? Cuma bagi 3, tapi efeknya gede banget. Contoh bro, gaji lu 7 juta. 50% itu 3,5 juta buat kebutuhan pokok. 30% itu 2,1 juta buat keinginan, sisanya 20% alias 1,4 juta buat nabung. Gue dulu ngerasa,
20% kecil amat. Tapi coba lu konsisten setahun, 1,4 juta X 12 bulan, itu 16,8 juta bro. Lumayan banget buat dana darurat atau investasi kecil. Tapi, gue tahu bro, nggak semua orang gampang disiplin sama aturan ini. Makanya, gue tambah satu kebiasaan, duit parkir. Apa itu? Tiap gajian, langsung sisihin 10-15% buat tabungan sebelum lu spending. Jangan nunggu sisa bro, soalnya sisa itu biasanya nol. Contoh, gaji lu 7 juta, langsung tarik 1 juta, simpen di tabungan terpisah, baru pakai yang 6 juta buat hidup. Gue pakai trik ini bro, dan bener-bener ngebantu. Awalnya sih susah, rasanya kok duit gue hilang. Tapi lama-lama, gue ngerasa tenang. Karena gue tahu, gue punya cadangan. Gue kasih cerita. Dulu gue nggak punya duit parkir, pas HP gue rusak, gue panik, akhirnya pinjem temen. Malu banget. Tapi setelah gue mulai sisihin duit tiap bulan, pas motor gue tiba-tiba bermasalah, gue bisa bayar servis tanpa stres. Itu rasanya beda bro, ngerasa aman. Makanya, coba lu mulai dari kecil. Kalau 10% terlalu berat, mulai dari 5% aja, yang penting konsisten. Lama-lama, duit parkir lu bakal jadi penyelamat. Bro, ngatur duit aja nggak cukup kalau lu cuma simpen di tabungan. Lu tahu inflasi kan? Nilai duit lu bakal turun tiap tahun. Contoh, 10 juta sekarang, 5 tahun lagi mungkin cuma setara 7 juta karena inflasi. Makanya, lu harus bikin duit lu jalan, alias investasi. Tapi tenang, gua nggak bilang lu harus beli saham jutaan atau main kripto yang ribet. Mulai dari kecil aja bro. Gua pribadi mulai dari reksadana, cuma 100.000 sebulan. Lu bisa coba juga, sekarang banyak aplikasi investasi yang gampang, mulai dari 10.000 aja. Atau kalau lu takut rugi, coba deposito, bunga lebih tinggi dari tabungan biasa, dan aman. Gue mulai dari 500.000 sebulan, dan dalam 2 tahun, gue dapat untung lumayan. Cukup buat DP motor. Bayangin bro, lu investasi 500.000 tiap bulan. Dengan bunga 5-7% per tahun. Dalam 5 tahun bisa jadi 30-40 juta. Tergantung jenis investasinya. Tapi penting banget bro, pelajari dulu. Jangan asal taruh duit. Gue dulu pernah rugi karena ikut-ikutan temen main saham tanpa tahu apa-apa. Untung ruginya kecil, tapi gue belajar. Lu harus paham apa yang lu masukin. Caranya? Lu bisa mulai dari micro-learning. Tiap hari, luangin 10-15 menit buat baca artikel tentang investasi atau nonton video edukasi di YouTube. Gue biasa dengerin podcast soal keuangan pas nyetir, 20 menit sehari, lama-lama gue ngerti bedanya saham, reksadana, sama obligasi. Satu lagi, bro, mulai kecil, tapi konsisten. Jangan mikir, 100.000 mana cukup. Justru karena kecil, lu nggak takut rugi, dan lama-lama lu bakal paham polanya. Gue kasih contoh, teman gue, dia investasi 200.000 sebulan di reksadana pasar uang. Setelah 3 tahun, dia dapat untung 1 juta lebih, cukup buat liburan. Keren kan? Intinya, duit lu harus kerja bro, jangan cuma tidur di tabungan. Sekarang, gue mau bahas musuh terbesar orang yang pengen kaya, jebakan gaya hidup. Lu pernah nggak bro, lihat temen posting liburan ke Bali, atau pamer iPhone baru, terus lu kepikiran, gue juga harus gitu. Gue dulu gitu, ikut-ikutan beli barang branded biar kelihatan keren, nongkrong di kafe mahal tiap weekend, tabungan gue amblas. Padahal bro, kaya itu nggak soal kelihatan, tapi soal bertahan. Coba lu pikir, gaji lu 8 juta, tapi spending lu 9 juta buat gaya-gayaan, lu tetap miskin. Gue pernah baca, orang kaya beneran itu malah hidup sederhana. Contoh, Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, sampai sekarang tinggal di rumah yang dia beli tahun 1950-an, padahal dia bisa beli pulau. Kenapa? Karena dia prioritasin aset, bukan liabilitas. Makanya, lu harus hindari FOMO, fear of missing out. Kalau temen lu beli iPhone, nggak apa-apa pakai yang lama dulu, asal duit lu aman. Gue kasih trik, tiap lu pengen beli sesuatu yang nggak penting, tunda 48 jam. Contoh, lu lihat sepatu keren 1 juta, jangan langsung beli. Tunggu 2 hari, tanya diri lu, gue beneran butuh ini nggak? Biasanya, setelah 2 hari, lu sadar itu cuma keinginan sesaat. Gue pakai trik ini bro, dan berhasil ngurangin pengeluaran impulsif gue sampai 70%. Satu lagi, bedain antara aset sama liabilitas. Aset itu yang bikin duit lu nambah, kayak tabungan, investasi, atau beli tanah. Liabilitas itu yang nyedot duit lu, kayak cicilan mobil,
gadget baru, atau liburan mahal. Prioritasin aset bro, biar duit lu nambah, bukan cuman habis. Cerita nyata dan inspirasi. Gua mau ceritain satu kisah nyata bro, biar lu tambah semangat. Temen gua, namanya Dika, gajinya cuma 4 juta sebulan, kerja di toko kecil. Tapi dia disiplin banget. Tiap bulan, dia pakai aturan 50-30-20, nabung 20%, dan investasi 10% di reksadana. Dia juga nggak gampang FOMO, nggak ikut-ikutan gaya hidup temen-temennya. Dalam 5 tahun, dia berhasil beli tanah kecil di kampung, buka warung makan, dan sekarang penghasilannya 3 kali lipat dari gaji awalnya. Gila, kan? Ini bukti, bro. Gaji kecil bukan alasan buat nggak kaya. Yang bikin beda itu kebiasaan lu. Dika bukan orang pinter-pinter amat, bukan orang yang punya koneksi, tapi dia konsisten. Dan itu yang bikin dia naik level. Lu juga bisa, bro, asal mau mulai dari sekarang. Nggak perlu nunggu gaji naik, nggak perlu nunggu momen sempurna. Mulai dari yang lu punya sekarang. Jadi gini, bro, kaya itu proses, bukan keajaiban. Gua tahu, denger strategi ini mungkin bikin lu mikir, ribet. Tapi coba lu mulai dari kecil. Hari ini, buat anggaran 50-30-20 buat minggu depan. Besok, catat pengeluaran lu 1 hari. Minggu depan, sisihkan 5% gaji buat tabungan. Nggak perlu sempurna, yang penting gerak. Gua dulu juga ragu, tapi pas konsisten 3 bulan, gua ngerasa hidup lebih tenang. Bayangin bro, dalam 1 tahun, lu bisa punya tabungan 12 juta dari gaji pas-pasan kalau disiplin. Dalam 5 tahun, lu bisa punya aset, mungkin DP rumah, atau usaha kecil. Kayak itu bukan soal gaji, tapi kebiasaan. Jadi, stop mikir, mulai jalani sekarang. Penutup. Gimana bro, strategi ini bisa lu coba nggak? Kalau video ini ngebantu lu buat ngatur duit lebih baik, jangan lupa like, share ke temen lu yang gajinya pas-pasan, tapi pengen kaya, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips lain kayak gini. Video ini panjang, tapi gua harap lu dapet insight yang bermanfaat. Keep upgrading your financial game. Sampai ketemu di video berikutnya.